Halo semuanya, saya Andri. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mereview literatur yang akan digunakan sebagai bahan untuk menulis karya ilmiah. Ini adalah cara yang pernah diajarkan oleh pembimbing saya dan masih saya pakai sampai sekarang. Karena literatur review ini penting sebagai upaya dalam mendapatkan landasan teori. Jadi dia adalah pondasi dari penelitian yang sedang kita susun laporannya atau akan kita buat proposalnya begitu. Nah, melalui berbagai teori ilmiah yang ada di dalam sebagai hasil dari review literatur tadi, peneliti maupun penulis karya ilmiah tadi mampu memahami masalah-masalah yang ada di dalam penelitian. Apa saja yang bisa direview? Yang pertama, artikel jurnal, dan juga bisa juga berupa buku referensi gitu ya, ataupun informasi lain dari internet yang berkaitan dengan topik yang sudah kita pilih. Kemudian selanjutnya coba fokuskan pada literatur review yang dipublikasi 5 tahun terakhir. Artinya kalau misalnya 2020 berarti coba cari dahulu yang tahun-tahun 2015, 2016, 2017 gitu ya. Makin baru makin bagus. Tapi boleh tidak kalau misalnya artikelnya atau literaturnya lebih dari 5 tahun. Boleh saja, misalnya buku-buku referensi yang memang yang ada kaitannya dengan metode begitu ya. Bisa saja kita pakai buku-buku yang lebih dari 5 tahun terakhir itu. Nah, kalau saya biasanya saya diajarkan oleh pembimbing saya itu seperti ini. Coba dicari dulu 50 artikel yang terkait pada topik yang dipilih. Dan itu kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi saya buat tabel juga dalam Excel begitu ya. Lalu isinya ada nomor artikelnya, penulis dan tahunnya, tujuan dari penelitiannya, metode yang digunakan, apa metode yang digunakan di dalam penelitian itu, dalam artikel itu, dalam literatur itu. Lalu sampelnya apa sih? Sampelnya apa? Kemudian bagaimana cara menganalisis, hasil penelitiannya apa. Jadi ini bisa saja misalnya hasil penelitiannya kan nanti ada kita jumpai 2, 3 atau bahkan 5 hasil penelitian. Itu ditambahkan saja ke kolomnya di bawah begitu. Kemudian sarannya apa? Saran dari yang ditulis oleh artikel atau buku yang kita review tadi. Dan selanjutnya pustaka lengkapnya. Jadi biasanya saya mulai dari mencari artikel terkait topik yang saya pilih begitu. Dan kemudian kan mungkin bisa jadi lebih dari 50 gitu ya. Saya sortir, saya baca dulu kira-kira ini dari abstraknya, dari judulnya saya scan cepat saja apakah bisa kita gunakan untuk di penelitian kita atau tidak. Kalau bisa, biasanya papernya saya ubah nama filenya, ya. Saya ubah nama filenya menjadi nama penulis dan tahunnya, sehingga mudah ketika saya akan mencari paper itu, gitu. Dan kemudian pastinya saya kumpulkan dalam satu folder, ya. Baru kemudian saya baca satu persatu. Mulai dari ya tujuannya, metodenya, sampelnya, analisis datanya, hasilnya gitu ya. Dan ya ini dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Melakukan review literatur seperti dengan cara ini memberikan petunjuk tentang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, sehingga bisa juga kita mendapatkan gapnya, apa yang belum dilakukan oleh orang lain begitu, sehingga karya ilmiah yang kita buat di skripsi gitu ya, atau artikel jurnal itu bisa memiliki nilai kebaruan. Rasanya itu saja cara yang bisa saya bagikan untuk melakukan review literatur. Untuk tabelnya
ada bisa download nanti di website saya gitu ya, template format untuk literatur review. Begitu saja mungkin, terima kasih.